Abah Yai sosok yang luar biasa, Masya Allah, zuhud, sederhana sekali, lebih mementingkan isar kepada para jamaah, bahkan beliau rela duduk sampai berjam-jam, sampai kadang subuh menemani kami ketika kami sedang berkunjung ke beliau. Bahkan beliau itu kalau ikrom kepada seluruh santri, seluruh jamaah, bahkan pasiennya pun setiap ke sana pasti dihormat, diikrom dengan disuruh makan dan lain-lain. Intinya banyak ya. Dan bahkan beliau itu sampai sekarang itu yang masih saya menjadikan pedoman hidup saya tentang Abah Yai, yaitu Abah Yai itu selalu hidupnya itu tidak pernah merasa mengeluh, tidak pernah merasa sedih, selalu bahagia, menerima apa yang diberikan oleh Allah, qanaah ya. Banyak daud-daud beliau itu ringan, tapi itu kalau kita amalkan manfaatnya sangat luar biasa, gitu ya. Jadi banyak ya, nggak bisa diceritakan. Kalau diceritakan semua ya nggak cukup ini waktunya. Kalau tentang sosok Abah ya, Masya Allah, banyak sekali. Yang telah diceritakan dalam sejarah Nabi itu, bagaimana Nabi itu dekat dengan para sahabat, dengan dekat dengan karib kerabat. Sama juga yang dilakukan oleh Abah ya itu juga dekat dengan santri, dekat dengan orang-orang yang mengaji. Itu rasanya lebih, yang itu yang tidak saya dapatkan ketika di pondok dulu. Jadi keluarga dalam, mulai Ibu Nyai, Mbak Lia, dan Mas Bila itu sudah saya anggap kakak saya sendiri, ibu saya sendiri, seperti itu. Kalau saya disuruh milih dulu tuh, saya lebih milih pulang ke Madura daripada ke Banyuwangi. Saya kira tuh nggak ada duanya, nggak ada duanya. Beliau nyampe sini, mulai dari dulu sampai beliau wafat, itu kan, aduh, luar biasa. Beliau sangat cinta sama semuanya. Mencari orang seperti Abah Kiai itu bukan sulit lagi, bisa dikatakan ya tidak ada. Jadi contoh kehidupan yang sangat sempurna mungkin di saat ini adalah beliau. Beliau itu hebatnya bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Itu kelebihannya beliau. Jadi, atau yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Termasuk saya diperlihatkan di tawajuh saya awal-awal dulu. Abah itu terselimuti sinar yang putih ke biru-biruan, sejuk gitu. Seperti membawa kedamaian dan kebahagiaan itu tentunya. Apa Kiai itu keturunan Sunan Ampel ya, yang cuman bilang-bilang itu, tapi saya tak tanya-tanya itu sama Abah Yai. Itu yang menambah keyakinan saya itu bahwa Kiai itu bukan orang yang luar, orang yang biasa-biasa aja. Ya, terus kemudian demi kemudian itu saya sering mengaji, terus saya mijetin sama Kiai sampai ada sesuatu yang ditampakkan sama saya itu oleh Allah. Ya lafaz itu. Saya tanya sama saya, ya itulah biasanya saya itu yang katanya saya itu lafaz itu dicipuk-cipuk katanya saya, tapi kan saya tak tahu bahasanya apa itu. Ini mursyid yang luar biasa yang saya yakini adalah beliau adalah kekasihnya Allah, yang kemudian beliau selalu nyambung dengan Allah dan Rasulullah, sehingga ketika duduk bersama beliau itu rasa nyaman, rasa bahagia itu mengalir pada orang yang duduk dengan beliau. Jadi berbeda. Jadi ketika duduk bersama beliau, ngaji bersama beliau, itu rasanya sudah sangat bahagia, sehingga kadang ketika di rumah itu pengen bertanya ya kepada kiai terkait tauhid, ilmu tauhid, itu nyampe di sana itu sudah lupa, sudah mengalir. Dan kadang sebelum bertanya pun kiai ternyata menjelaskan apa yang ingin saya tanyakan. Itu yang luar biasa. Nus, kamu sayang dengan diri kamu. Ya Kiai. Kamu sayang dengan orang tua kamu. Ya Kiai. Kamu sayang dengan istri kamu dan anak-anak kamu. Iya Kiai. Terus beliau menjawab,
Seandainya jamaah saya tahu dan kamu tahu sayangnya saya ke kamu dan seluruh jamaah, melebihi sayangnya kamu ke diri kamu, ke orang tua kamu, ke istri kamu dan anak-anak kamu. Mengayomi yang kemudian tanpa batas. Yaitu rasanya menyayangi kita lebih dari kita menyayangi diri kita sendiri. Ya, jadi luar biasanya beliau seperti itu. Pesannya Kiai satu, kamu Gus belajar tauhid ojo nanggung. Ternyata ya saya masih banyak salah, tapi mungkin karena walah tasinya ya iya, saya masih sampai detik ini masih dinurut tauhid dan semoga terus gitu loh. Amin. Doa yang beliau panjatkan setiap hari raya itu tidak pernah ganti, hanya dua ke saya. Dan saya yakin ini doa untuk semua jamaah. Gus, kamu anak saya. Saya doakan kamu jadi orang mujur. Dan kamu terus bisa bersama saya dari dunia sampai akhirat. Ini jadi motivasi saya. Dan semoga ini doa untuk semua jamaah ya. Jadi jamaah ini kalau tahu begitu mahalnya pertemuan dengan Abah Yai sebenarnya tidak akan main-main gitu loh. Di Nurul Tauhid tidak akan main-main. Alhamdulillahnya sekarang ada sosok seperti Gus Bila, Ning Lia, Mas Basri gitu. Dan saya itu sebenarnya kalau sudah di Asta tidak bisa lama gitu. Nangis gitu. Apalagi kalau lihat Bunyai. Karena bagi saya Bunyai sama Kiai itu satu. Bunyai. Itu ibu kita, itu Bunyai. Beliau itu adalah hamba Allah yang mampu mencapai puncak jalan suluknya. Dari ciri-ciri yang kami sampaikan di atas. Dan mungkin itu hanya bagian kecil dari makna siapa beliau. Terutama dalam hal pengetahuan hakikatul ma'rifah. Tentang kesabaran beliau, tentang ketekunan beliau, dan tentang segala hal yang bersifat kebajikan. Beliau adalah hamba Allah yang mempunyai sifat lebih dan melebihi dari kebanyakan orang pada saat ini. Kalau dalam lakop beliau tertulis Ahadul Akbar Aulia Allah wa Auliaul Qalbi Al-Qutbul Maktum Al-Mujtahid wal Mujaddid fi ilmillahi ta'ala Ahlul Amanah wa Tablighir Risalah bisidqi Tuan Guru Syekh Alif Mustafa Kiai Haji Abdul Manan Al-Barindwani. Tapi bagi kami pribadi, beliau adalah sosok hamba Allah yang pantas menyandang predikat Dat Nafsillah. Mungkin rasa rindu, rasa kangen, rasa cinta itu bisa ditumpahkan saat itu juga, mungkin saat ini juga kalau memang bila ada kesempatan bisa ketemu lagi dengan Abah. Saya terus akan mendampingi beliau, duduk di sisinya, merasakan ketenangan dan merasakan kedamaian di sisinya. Penyesalan memang tidak pernah di depan, pasti di belakang. Saya sangat menyesal karena sudah kehilangan banyak momen bersama beliau, kehilangan banyak waktu, banyak kesempatan untuk belajar, untuk mengabdi kepada beliau. Ya sekalipun ini sudah mangkat ya, ikrar saya akan tetap menjadi santri Abah Yai selamanya. Sudah kalau ingat Abah menangis sebenarnya dan nggak mampu kalau itu ditinggal. Saya akan sampaikan, Kiai, terima kasih banyak atas bimbingan jenengan, atas kasih sayang jenengan, doa, semua yang jenengan ajarkan kepada kami. Saya akan bilang, Abah, saya rindu Abah. Saya sangat rindu, saya sangat merindukan Abah.
Karena saya belum pernah berjumpa dengan sosok seperti Abah. Saya sangat merindukan Abah. Alhamdulillah, bersyukur sangat kula ya Allah. Bersyukur sangat kula, betul sangat napa-napa. Aslinya Abah niku mboten seda lho, Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih sudah dipertemukan dengan beliau. Meskipun saya masih belum jadi, masih belajar, belum jadi yang seperti apa kehendaki gitu. Merasa beruntung dipertemukan dengan beliau dari sekian banyak orang. Itu sebuah anugerah. Yang tidak ada nilai. Saya nggak bisa berucap, saya pengen meluk Kiai, nggak bisa mau ngomong apa. Saya foto sama Kiai aja itu udah merem, megang tangannya aja udah seneng. Nggak bisa saya berucap. Coba saya bisa, Allah ya Rasulullah, makasih Kiai, udah maafin Indah, udah nikahin Indah sama ngasih nama buat anak saya. Mungkin tidak bisa berkata apa-apa karena pastinya saya hanya bisa, kalau boleh saya ingin memeluk beliau, ingin salim sama beliau. Dan ya pastinya saya hanya bisa bilang rindu. Tidak mungkin kepengen apa-apa, hanya pengen memeluk beliau, pengen salim sama beliau. Karena saking rindunya kami dengan sosok beliau. Seperti itu. Susah senang sudah kami jalani sama beliau. Beliau tidak pernah mengeluh dengan kondisi sakitnya yang saya tahu amat sakit, yang kami tahu dari ibu saya. Tapi beliau tetap tersenyum. Beliau tetap tersenyum. Selalu memberikan semangat pada kami, pada jemaah-jemaahnya. Saya menyampaikan terima kasih. Dan saya ingin menyampaikan kebahagiaan saya dalam hidup saya itu saat saya bertemu dengan Abah Yai. Sudah tidak ada lain kebahagiaan lain selain bertemunya saya dengan Abah Yai, bertemunya saya dengan keluarga beliau, bertemunya saya dengan jamaah. Itu yang tidak ada duanya. Tidak bisa, kebahagiaan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan rasa rindu kami tidak mengungkapkan kehadiran beliau. Kami tunggu, kami dambakan setiap saat. Kami tidak mampu berbuat sesuatu kecuali hanya mengadu, bermohon dan berharap atas kebesaran dan keagungan karomah dan berkah beliau. Saya bilang sama beliau kalau ada di Persia, banyak terima kasih, dan terima kasih itu tidak mungkin saya balas dengan itu. Sebabnya apa? Beliau terlalu sayang.
cinta sama anak-anaknya. Bukan cuma saya, sering beliau bilang cinta sama anak-anak. Terima kasih Abaye sekalangkong Mbak atas cinta sareng kasih sayang ajunan dapetin kol satu aja ya Pak tahu ya. Beliau ada. Saya pengen meluk beliau, saya pengen sekali dipeluk beliau. Kangen, saya sangat kangen beliau. Sebenarnya apa itu masih bersama kita dan terus membimbing kita. Dan bukan apa-apa. Ya dari itu saya gimana? Nggak bisa saya. Kalau saya tidak bisa membahagiakan jenengan, doakan saya bisa membahagiakan anak keturunan jenengan, Yai. Doakan saya, Yai. Kiai, engkau adalah sinar matahari yang luar biasa. Kau bagikan sinar matahari, kau bagikan sinar rembulan, memberikan penerangan di siang dan malam. Anggaplah kami, Abah, sebagai jamaahmu di dunia sampai di yaumil akhir. Anggaplah kami, Abah, sebagai jemaah yang pantas mengabdikan diri kepadamu dan kepada semua keluargamu. Walau pada kenyataannya pengabdian itu belum pantas dibanding dengan harapan kami terhadap Abah, yaitu keselamatan kami dunia dan akhirat, keluarga kami, dan semua silsilah kami dari atas ke bawah. Dan hal itu kami merasa kalau apa yang kami abdikan dan apa yang kami berikan kepadamu tidaklah pantas sedikit pun. Tapi anggaplah semua itu pantas menurutmu. Tunaikan yang wajib dan tuntaskan. Tambahkan dengan yang sunnah. Kurangi yang makruh. Dan hindari. Dan yang terakhir, yang mutlak, jauhi yang haram. Ini pesan cinta seorang guru kepada jemaahnya. Walaupun di dalamnya tidak ada kata-kata cinta. Itulah pesan seorang guru kepada jemaahnya. Pesan seorang bapak kepada putra dan putrinya. Pesan seorang pemimpin kepada yang dipimpinnya. Kami berpesan kepada teman-teman jemaah. Berharap dan berdoalah selalu. Semoga kalian tetap berada pada keyakinan tentang beliau dari sekarang sampai akhir hayat. Dan tanamkanlah keyakinan ini di dalam sanubari kalian. Dan yakinlah kalian kalau kalian adalah hamba-hamba Allah yang sangat mujur karena dipertemukan oleh sosok seorang Abah, Kiai Haji Abdul Manan. Dan ke depan kami berharap jadilah cermin beliau, baik berhubungan dengan masyarakat luas ataupun dengan sesama jemaah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Abdul Manan lahir pada tanggal 12 Juni 1970
di Desa Karduluk, Kecamatan Bragaan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Beliau adalah putra bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Asban dan ibunya bernama Asi. Sedari lahir, Kiai Haji Abdul Manan sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya. Di antaranya, dikisahkan bahwa ibunya mengandung beliau di usia sekitar 60 tahun. Usia yang sudah tidak lagi muda dan bahkan sudah memasuki masa menopause. Kiai Haji Abdul Manan mengenyam pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri Karduluk 3 Bandungan tahun 1983 dan menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah Anukoyah, Guluk-Guluk pada tahun 1986. Kemudian beliau melanjutkan ke jenjang Madrasah Sanawiyah dan lulus pada tahun 1989. Di pesantren Anukoyah Guluk-Guluk, beliau menimba ilmu agama di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Bashir Abdullah Sajjad yang wafat tahun 2017. Sejak menikahi Bunyai, wanita yang bernama Asri, Kiai Haji Abdul Manan tinggal di rumah Bunyai di Dusun Cece, Desa Brenduan, Kecamatan Bragaan, Kabupaten Sumeneb. Dari pernikahan ini, Kiai Haji Abdul Manan dikaruniai seorang putri bernama Masfulatul Lailiyah. Selain Masfulatul Lailiyah atau akrab yang dipanggil Ninglia, Kiai Haji Abdul Manan juga memiliki beberapa putra, namun mereka meninggal saat masih bayi. Kiai Haji Abdul Manan mulai mempelajari tauhid atau menjalani perjalanan spiritualnya sejak tahun 1992 hingga puncaknya menemukan apa yang dicari pada tahun 2005. Perjalanan spiritual beliau sebetulnya bermula dari keinginannya untuk menjadi orang yang kaya, namun selalu berujung dengan kegagalan hingga akhirnya beliau memutuskan untuk fokus mendekat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama periode ini, beliau meninggalkan keluarganya untuk mencari guru spiritual atau mursyid. Bahkan sempat pergi ke Banten, berjalan dari satu tempat suci ke tempat suci lainnya, dan menjalani laku tirakat di berbagai lokasi. Namun apa yang beliau cari tak kunjung ketemu. Puncaknya, beliau melakukan tirakat tahanus di Gua Payudan selama 22 bulan hingga keluarganya mengira beliau telah meninggal. Di saat itulah beliau menemukan apa yang beliau cari, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu rasul. Pada tahun 2005, Kiai Haji Abdul Manan mulai duduk dan menerima tamu. Dengan kemampuan spiritual barunya, beliau juga mendapat pengakuan sebagai seorang penyembuh tradisional atau disebut dukun, yang berperan sebagai perantara dalam penyembuhan berbagai penyakit, seperti menolak sihir, menentukan hari baik dan buruk, serta memastikan kesuksesan bisnis, dan lain sebagainya. Orang-orang yang mencari bantuannya datang tidak hanya dari komunitas lokal, tetapi juga dari berbagai daerah di Madura, bahkan hingga Jawa. Dalam hal ini beliau lebih dikenal sebagai dukun daripada dikenal sebagai seorang ulama atau kiai. Pada tahun 2010, Kiai Haji Abdul Manan dan Bunyai Asri menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci untuk yang pertama kalinya. Berbekal keyakinan penuh kepada Allah, beliau sampai ke Tanah Suci meskipun tanpa modal uang sama sekali. Selain memberikan pengobatan tabib,
orang-orang juga mendatangi Kiai Haji Abdul Manan untuk bimbingan spiritual, mempelajari tauhid, atau mencari kedamaian batin. Seiring waktu, lingkaran murid Kiai Haji Abdul Manan mulai terus berkembang, dan pada tahun 2017 mereka membentuk sebuah majelis dzikir yang kohesif bernama Majelis Dzikir Nurut Tauhid. Majelis dzikir ini berpusat di kediaman Kiai Haji Abdul Manan di Prenduan dan menarik jamaah dari berbagai daerah termasuk Madura, Malang, Blitar, Kendal, Lumajang, Jember, Bali, Lombok, Kalimantan, bahkan hingga sampai Malaysia. Mereka yang datang dari tempat jauh seringkali menetap sementara di rumah Kiai Haji Abdul Manan. Kepada murid-muridnya, Kiai Haji Abdul Manan menekankan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah, menjadi hambanya yang paling tulus dan soleh, menumbuhkan ketakwaan, serta memupuk cinta dan kerinduan yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Para muridnya menyapanya dengan beberapa gelar, mulai dari Kiai, Abah, hingga Syekhona. Pada bulan Agustus tahun 2020, Kiai Haji Abdul Manan menikahkan putri semata wayangnya, Ning Lia, dengan seorang pemuda yang tampan, baik lagi soleh, yang bernama Gus Mu'taksim Billah. Dari keduanya, di tahun 2023 telah lahir seorang putri sekaligus cucu Kiai Haji Abdul Manan yang bernama Fatimah Zahwa Az-Zahra. Pada musim haji tahun 2023, Kiai Haji Abdul Manan beserta keluarganya menjalankan ibadah haji untuk yang kedua kalinya. Tidak hanya keluarga, beliau juga bersama beberapa jamaah Majelis Dzikir Nurut Tauhid yang ikut serta ibadah haji tahun itu. September 2023 adalah bulan dan tahun yang akan selalu diingat. Momen yang sulit dilupakan. Tepatnya malam 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau malam Maulid, di mana dilahirkannya sang utusan agung baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam yang bertepatan dengan Kiai Haji Abdul Manan pergi menemui sang kekasihnya. Tidak ada yang pernah menyangka beliau akan pergi begitu cepatnya. Begitu besar cinta beliau kepada Allah dan Rasul-Nya, hingga tak ada tempat bagi satupun makhluk di hatinya. Hingga malam itu, beliau pun menemui sang Khalik dan utusannya di malam yang begitu agung, malam 12 Rabiul Awal, malam Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Abdul Manan meninggalkan warisan yang begitu besar berupa ilmu dan ajarannya yang akan selalu diingat. Lebih dari itu, beliau meninggalkan kesan yang begitu mendalam di hati setiap orang yang mengenalnya. Sosok yang penuh welas asih kepada sesama, kasih sayangnya kepada jamaahnya yang tak terbilang. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk menebarkan buih-buih cinta dan kasih sayang, mengajarkan hakikat hidup dan kebahagiaan, menegakkan panji-panji tauhid, dan mengokohkan keimanan. Abah, kami bersaksi amanahmu sudah engkau tunaikan. Selamat jalan Abah. Selamat jalan Kiai Haji Abdul Manan.